Halo teman-teman, welcome to my channel. Ketemu lagi bareng Vanessa di channel ini. Untuk video kali ini sesuai tema kita ya. Jadi kita itu akan membahas tentang perbedaan job di seorang teller dan juga seorang CS itu seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk tonton video ini. Nah, jadi teman-teman, Vanessa tuh mau sedikit cerita dulu aja ya untuk jenjang karir seorang kria mandiri itu seperti apa. Nah, untuk jenjang karir kria sendiri itu tuh sudah pernah Vanessa informasikan ke kalian bahwa kontraknya itu memang 3 tahun ya. Jadi kita tuh seorang kria itu punya masa bakti itu selama 3 tahun. Nah, ketika kita dalam rentan waktu 3 tahun itu kita bisa lolos tes untuk pengangkatan pegawainya, kita bisa tetap lanjut nih kerja di Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya kita nggak lolos di tes pengangkatannya itu berarti kita sudah berhenti di tahun ketiga kayak gitu teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, sudah pernah Vanessa buat video sebelumnya kalau Vanessa tuh tetap lanjut ya untuk ngabdi di Bank Mandiri. Jadi Vanessa memang lolos di tes PKWT dari Kria Mandiri pada tahun 2023 kemarin. Nah, akhirnya sekarang tuh Vanessa nggak jadi seorang teller lagi nih, tapi Vanessa tuh jadi seorang customer service. Nah, disinilah yang melatar belakangi Vanessa tuh ingin membuat informasi tentang perbedaan job di seorang teller ataupun job di seorang customer service. Nah, jadi teman-teman, hal yang paling kelihatan banget nih ya, perbedaan job di seorang teller dan juga job di seorang customer service itu apa sih? Jadi, yang paling menonjol dulu ya, itu adalah target. Nah, jadi seorang teller itu, teman-teman, sebenarnya tuh nggak dikenakan target ya. Mereka tuh nggak dikenakan target, tapi hanya untuk kayak ya udah memberi pelayanan kepada nasabah dengan customer experience yang positif yang diharapkan perusahaan setelah para nasabah itu mendapatkan pelayanan dari perusahaan dari cabang kami kayak gitu. Nah, kalau customer service sendiri itu tuh ibaratnya sama sangat melekat dengan target, dengan apa ya, pencapaian dari perusahaan, entah itu dari dana, dari tabungan, dari peningkatan aplikasi untuk nasabah seperti Livin, Kopra, dan lain sebagainya. Apalagi yang lagi happening ini tuh adalah Livin Merchant kayak gitu teman-teman. Jadi seorang customer service itu ya sesuai levelnya ya. Kalau untuk yang Kria kan masih levelnya masih magang. Jadi mungkin sama perusahaan itu oke lah kalian masih magang. Jadi masih landai aja, masih kayak standar aja deh. Kalian harus pelayan aja yang paling fokus. Jangan sampai kalian selisih dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya seorang customer service, kalian tuh bener-bener kayak kalian udah lebih baik satu tingkat dari sebelumnya, jadi kalian harus lebih baik juga nih untuk effortnya, untuk kinerjanya kepada perusahaan untuk mencapai visi misi atau mencapai pencapaian perusahaan, target-target perusahaan kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang hal paling pokok. Nah, selanjutnya itu banyak job desk yang memang itu berbeda sekali. Kalau untuk teller pribadi itu teller tuh hanya memberikan pelayanan aja ya ke nasabah. Misalnya kerjaan dibuka pagi, kita buka layanan pagi, itu nanti sore ketika misalnya kalau nggak ada selisih, kalau nggak ada kayak salah posting dan lain sebagainya, ya udah kerjaan kita selesai. Kita ibaratnya kayak ngasih kayak manggil customer, manggil nasabah sekali, kita selesaikan ya udah selesai kayak gitu. Nah, tapi beda halnya dengan customer service ya. Kalau customer service itu kerjaan itu bisa sampai dibawa pulang, bisa sampai berlarut-larut seperti itu. Nah, contoh kecilnya kayak gini aja. Kita buka pelayanan untuk menjadi seorang customer service, melayani nasabah, misalnya nasabah yang ingin melakukan pembukaan giro ataupun tabungan bisnis perusahaan. Nah, untuk penyelesaian kayak oke, kalau misalnya tabungannya bisa selesai dalam 1 hari ya, tapi kalau misalnya untuk kayak aplikasinya, kalau untuk yang perusahaan biasanya itu kan aplikasinya untuk bertransaksi adalah Kopra ya. Nah, Kopra ini itu nggak akan selesai dalam 1 hari, pasti ada beberapa hari. Jadi kerjaan seorang customer service itu selalu terpantau, selalu apa ya, kayak berkesinambungan kayak gitu teman-teman. Dan ketika misalnya ada kayak gagal transaksi dan lain sebagainya, terus abis itu kita juga ikut memantau, ikut membantu informasi-informasi kepada nasabah ini. Misalnya di luar jam kerja kita, tapi kita tetap memberikan pelayanan kayak gitu sih teman-teman. Nah, Vanessa pribadi sama jadi customer service, ya Vanessa kayak gitu. Jadi
Vanessa tuh nggak balesinnya nggak pas saat jam layanan aja, tapi bahkan kadang-kadang malam pulang kerja itu baru bisa balesin kayak chat dari nasabah, terus kayak kak ini gimana ya, ini gimana, dibantu gini-gini kayak gitu. Jadi bisa berlarut-larut kayak gitu. Nah tapi juga ada nih yang kayak memberikan servisnya itu hanya di jam layanan, kayak menjawab merespon nasabah itu di jam layanan aja, itu ada kayak gitu juga. Tapi sebenarnya itu juga nggak salah sih. Kalau misalnya cuma memberi informasi di jam layanan itu nggak salah sekali ya teman-teman. Jadi memang ya memang kayak gitu, di jam kita tuh dari jam setengah 8 sampai jam setengah 5 jam kerja kita. Di atas jam itu kita wes enggak, ibarat kita harus melepas job desk kita kayak gitu. Tapi kalau Farisa pribadi kalau kayak gitu nanti malah besoknya numpuk chat yang dari nasabah. Jadi aduh, daripada nggak dibalesin mending langsung dibalesin aja kayak gitu. Nah itu perihal apa namanya, pelayanan ya, pelayanan. Nah kalau untuk yang teller sendiri itu mereka kerjanya itu ya pernah Vanessa informasikan lah ke teman-teman, kerjanya ya wes dia menerima kayak postingan, menerima menerima permintaan dari nasabah kayak misalnya setor, mau tarik, mau clearing dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk customer service itu kerjanya banyak, nggak hanya itu aja gitu. Jadi Vanessa tuh baru tahu oh kerjaan customer service tuh ternyata memang banyak banget gitu. Dari ini terlepas dari ini ya teman-teman, Vanessa cerita sebagai customer service yang ada di cabang-cabang yang B4 kayak gitu ya, bukan cabang yang B1. Kalau cabang B1 udah ada yang backup sendiri nih untuk bagian ini. Tapi kalau misalnya di cabang B4, cabangnya Vanessa yang baru naik kelas juga, itu kerjaannya itu bawanya ya banyak gitulah. Itu contohnya kayak ngerjain pajak, pajak pegawai, pajak bangunan, terus habis itu kita juga ngurusin untuk pemesanan kayak um, inventaris, ataupun juga kayak slip storan, penarikan, perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan kayak gitu. Terus setelah itu ngurusin juga untuk kas kecil atau petty cash yang notabene digunakan untuk operasional perusahaan. Terus kita melakukan rembes itu kayak kita melakukan anggaran seperti itu, pengajuan anggaran ke pusat seperti itu teman-teman. Terus juga kalau misalnya kayak cabang kayak mau pindah pindah kantor gitu juga customer service pasti juga diikut sertakan untuk memikirkan ke sampai hal itu. Tapi kalau misalnya seorang teller itu ya wes, kalau teller ya dia pelayanan aja, pelayanan yang baik seperti apa kayak gitu. Oh ya, dan juga teman-teman Vanessa sedikit menjawab bukan menjawab ya, apa ya, kayak meluruskan. Vanessa tuh pernah lihat video dari nggak tahu siapa ya, lupa Vanessa itu. Jadi tuh dia tuh memperagakan dia tuh jadi seorang teller, tapi tuh dia melakukannya itu sebagai customer service kayak gitu teman-teman. Nah kerjaan teller sama kerjaan customer service tuh seperti apa sih? Kalau teller yang sudah Vanessa sebutkan tadi kerjaannya ya kayak clearing, posting clearing, maksudnya kayak SKN RTGS, di posting deposito dan lain sebagainya, setor tarik, terus habis itu kayak melakukan untuk plan remis kayak gitulah kerjaannya. Tapi kalau misalnya si customer service itu kayak pembukaan rekening, terus pembukaan deposito, kayak pembukaan produk dana untuk perseorangan ataupun badan kayak gitu teman-teman. Jadi berbeda ya kerjaannya tuh. Kalau yang teller itu tentang kayak keuangan, tapi kalau untuk customer service itu kerjaannya tuh dia tentang kayak produk-produk dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya Vanessa dari Bank Mandiri kayak gitu teman. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya tuh Vanessa, perbedaan si Teller dan CS itu kayak gimana sih? Jadi kayak mungkin dari lingkup kerjanya ya. Dari lingkup kerjanya cenderung seorang teller itu tuh individual karena kan ya kayak uang ya, kayak uang. Jadi mereka itu kayak bener-bener fokus untuk memberikan pelayanan aja tanpa kayak melihat sana sini, meminta bantuan sana sini kayak gitu. Jadi kayak individual,
cenderung kayak ya udah pelayanan cepat, ayo cepat seperti apa kayak gitu agar nasabah itu tidak lama menunggu. Tapi kalau untuk yang di customer service itu cenderung kayak punya koneksi, punya relasi yang cukup luas. Jadi ada keterkaitan. Misalnya kayak gini, untuk pembukaan rekening Kopra, untuk pembukaan aplikasi Kopra ataupun aplikasi misalnya pendaftaran mandiri tabungan bisnis ataupun untuk bisnis lah kayak gitu, kita tuh nggak bisa menyelesaikan di satu satu pihak aja, pasti kayak ada eskalasi ke atasan, terus misalnya minta approve ke bagian tertentu kayak gitu teman-teman. Tapi kalau untuk teller sendiri itu dia secara individual, dia menyelesaikan tugasnya secara individual. Tapi kalau misalnya sih customer service lebih universal kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya juga tentang skill ya. Untuk seorang teller pribadi, seorang teller itu sebenarnya ya diwajibkan ya mereka tahu untuk kayak semua produk-produk di Bank Mandiri sampai dalam-dalamnya seperti apa. Sebenarnya tuh nggak ada salahnya kita juga belajar seperti itu. Tapi memang kalau untuk skill-skill seperti itu, skill yang lebih mendalam itu lebih luas cakupannya, lebih knowledge-nya tuh yang lebih luas tuh adalah seorang customer service, di mana seorang customer service itu kan dia memang tujuannya tuh dia seorang marketing, seorang brand ambassador, seorang yang akan memberikan jawaban atas keluhan, atas permintaan nasabah, atas kebutuhan dari nasabah kayak gitu teman-teman. Jadi memang untuk skill, untuk informasi, untuk knowledge-nya sendiri tuh untuk seorang teller dan juga seorang customer service itu pasti berbeda. Kalau untuk dulu Vanessa seorang teller tuh hanya taunya mungkin luarannya aja. Kayak misal contoh untuk setoran buku tabungan atau saldo mengendapnya buku tabungan ini hanya misalnya 100.000 rupiah, tapi seorang customer service itu lebih mendalami untuk misalnya kayak rekening nanti di bawah saldo minimal itu kena penalti dan lain sebagainya. Jadi kayak kemasannya tuh pasti beda. Kalau teller yang penting tuh kalian tahu kerak-keraknya seperti apa, kerak-kerak produk ini seperti apa, tapi kalau untuk customer service kalian harus tahu lebih mendalam kayak gitu. Dan saat ini tuh Vanessa juga masih belajar untuk lebih tahu nih dalam-dalamnya produk-produk Bank Mandiri itu kayak gitu, karena memang setiap apa ya mungkin selalu ada updatean-updatean khusus terhadap produk-produk tertentu dari produk Bank Mandiri. Nah, itu sih teman-teman yang Vanessa bisa sampaikan ke teman-teman tentang perbedaan dari job desk ataupun apa yang didapatkan oleh teller dan juga customer service seperti apa perbedaan